Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si pengangguran, teman-teman. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install Windows 11 di laptop Acer Aspire 5 Core i5 generasi 13 ya. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai prosesor generasi 12, 13, 14 silahkan simak video ini ya. Cara ini bisa teman-teman terapkan di semua merek laptop ataupun komputer. Namun sebelum teman-teman install ulang Windows 11, teman-teman harus mempunyai USB bootable Windows 11-nya, ya, kayak gitu. Nah, ini saya sudah mempunyai USB bootable Windows 11-nya, saya sudah membuatnya. Adapun untuk teman-teman yang belum mempunyainya, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Di situ ada link sudah saya siapkan cara membuat bootable-nya atau teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Kayak gitu. Nah, anggap saja kita sudah punya bootable-nya nih ya. Nah, kalau mau install ulang wajib laptopnya di charger ya. Berhubung ini baterainya full ya, jadi saya nggak charger. Oke, dalam keadaan mati silahkan hidupkan laptopnya. Langsung tekan-tekan tombol F2 ya, tekan-tekan seperti ini. Ini kita akan memasuki settingan BIOS ya, dimana kita akan mengaktifkan boot menu pada laptop Acer terlebih dahulu. Di sini kita arahkan kepada bagian menu main. Nah, F12 boot menu ini kita aktifkan dengan cara disable ini kita ganti ke enable. Enter ya, lalu pilih enable. Selanjutnya simpan pengaturan menggunakan F10. Simpan menggunakan F10, lalu silakan enter. Setelah di enter langsung tekan-tekan F12 ya untuk masuk boot menu. Tadi F12-nya sudah kita aktifkan melalui BIOS. Nanti tak lama dia akan masuk tampilan boot menu seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih USB HDD atau USB flash disk ya, agar bootingnya ke flash disk bootable Windows 11. Kita arahkan ke USB menggunakan keyboard lalu klik enter ya. Setelah ini kita perlu menunggu dulu beberapa saat sampai masuk ke tampilan menu awal ketika kita mau install ulang. Tampilan awalnya seperti ini ya. Langsung saja klik next teman-teman. Pilih next. Lalu pilih next lagi. Dan silakan checklist pada bagian I agree dan klik next. Next lagi, next pokoknya ya, next terus. Lalu pilih accept. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini kelihatannya SSD enggak terbaca atau harddisknya tidak terbaca ya. Ini hanya terbaca USB flash disknya saja. Kenapa seperti ini? Karena bootable Windows-nya belum terinstall driver atau belum kita masukkan driver RST kayak gitu, rapid storage ya. Nah, bagaimana Mas biar SSD-nya terbaca? Oke, kita cabut dulunya bootable Windows-nya. Kebetulan saya sudah mendownloadnya teman-teman, driver RST-nya ya. Ini drivernya sudah saya download. Kita colokan dulu flash disknya ya. Kita colokan dulu flash disknya ke laptop ThinkPad. Lalu driver ini mana tadi di folder download ya? Mana ya? Di folder download. Nah, ini silahkan copy saja teman-teman, copy ke USB bootable. Kalau misalkan teman-teman belum punya, silahkan teman-teman download saja di Google, banyak ya. Tulis aja download driver RST Windows 11 gitu. Kalau misalkan belum dapat juga, teman-teman bisa beli ke saya melalui WhatsApp kayak gitu. Harganya cuma 25.000 saja. Tinggal kontak WhatsApp di deskripsi channel ya, kayak gitu teman-teman. Oke, kita copy dulu filenya ya. Copy lalu paste di USB bootable. Klik kanan lalu paste. Nah, di sini sudah
masuk ke USB bootable. Selanjutnya kita keluarkan lagi USB-nya, lalu kita copot ya, dan kita pasang lagi di laptop Acer. Oke, kita pasang lagi. Di sini kita mulai ulang teman-teman ya. Ini kita cancel. Ini kita cancel teman-teman. Cancel. Setelah layarnya mati, langsung tekan-tekan tombol F12 ya. Atau hidupkan, langsung tekan-tekan tombol F12 teman-teman. Seperti tadi akan masuk ke tampilan boot menu. Di sini kita pilih USB ya, agar bootingnya ke USB bootable, lalu enter. Dan sama juga seperti tadi ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan langsung next saja ya, di sini next saja. Nah, pada bagian sini, di bagian partisi ini SSD-nya masih belum terbaca ya. Tadi kan kita sudah copy drivernya ya. Apa yang harus kita lakukan? Pilih load driver teman-teman. Selanjutnya hide-nya itu hilangkan checklistnya. Lalu kita pilih browse ya, yang ini klik browse, lalu kita arahkan ke USB bootable kita dan pilih folder yang tadi kita copy ya, folder RST, dan pilih F6 lalu klik OK. Selanjutnya teman-teman pilih yang paling atas atau boleh pilih salah satu, tinggal klik install. Setelah ini nanti SSD atau harddisknya akan terbaca teman-teman seperti ini ya. Kalau tadi kan nggak terbaca sama sekali, kalau sekarang sudah terbaca. Jadi teman-teman tinggal delete partisinya, hapus semua partisinya, atau bisa teman-teman klik format partisinya. Bebas ya. Contoh misalkan kita mau format atau delete partisinya agar bersih ya. Kita delete dulu satu persatu partisinya. Delete. Ini akan menghapus semua data teman-teman ya. Nggak apa-apa karena kita mau install ulang bersih laptopnya agar bersih seperti baru lagi. Setelah unlocked seperti ini 476. Selanjutnya perhatikan yang ISD USB ya, yang ini jangan teman-teman delete atau jangan teman-teman format karena itu bootable USB kita. Ya, kita membuat partisi di yang sudah kita delete tadi, membuat partisi baru dengan cara klik pada bagian create partition, lalu langsung saja klik F5 ya. Nanti akan terbuat partisi seperti ini otomatis ya. Kita tetap pada bagian GB lalu klik install. Maka proses installnya akan seperti ini ya, klik install. Tinggal ditunggu saja sampai proses installnya 100% ya. Jadi kita percepat saja videonya agar tidak menguras waktu juga teman-teman. Kita potong-potong videonya. Biasanya dia akan restart ketika sudah selesai 100%. Maka akan balik lagi ke proses konfigurasi installing seperti ini teman-teman. Nggak apa-apa, ditunggu saja ya. Sambil ngobrol aja, kalau misalkan teman-teman sudah install Windows, yang harus teman-teman lakukan adalah install driver, setting, dan install aplikasi. Ada mas caranya, silahkan cek di deskripsi channel video. Di situ saya sudah taruh link cara download driver, install driver, setting, dan cara install aplikasi ya, tinggal dicek saja. Oke, di sini tinggal langsung yes aja teman-teman. Di sini juga yes ya. Selanjutnya di sini akan ada WiFi ya. Kita diwajibkan menyambungkan WiFi. Tetapi di sini WiFi-nya tidak fungsi. Solusinya tekan Shift dan F10. Shift F10 atau FN Shift F10 ya. Maka akan muncul tampilan CMD Command From. Di sini kita akan membypass proses networkingnya ya dengan ketik OOB/bypass NRO lalu enter. Maka laptopnya akan restart lagi kembali ke awal setelah install tadi ya. Kita percepat lagi videonya.
Nah, kalau tadi kan tidak bisa melewati. Kalau sekarang kita sudah ada I don't have internet ya. Klik saja I don't have internet. Jadi proses internetnya bisa kita lewati. Selanjutnya untuk nama silahkan bebas. Password juga nanti saja. Klik next, lalu next lagi dan klik accept. Selanjutnya di sini teman-teman hanya perlu menunggu saja sampai dia masuk ke Windows. Setelah masuk Windows, teman-teman harus install driver, setting, dan install aplikasi yang kira-kira teman perlukan. Kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin info atau tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja. Jangan lupa like, subscribe channelnya agar channelnya tidak sepi terus teman-teman. Oke lah, terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Jangan lupa like, subscribe channelnya, dan aktifkan loncengnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.